Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Anissa, NIM A4 2017-0021 dari kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tambahan biokimia dengan materi makanan. Tubuh memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan lemak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Zat makanan tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Praktikum ini dilakukan untuk menentukan kandungan zat makanan atau biasa disebut dengan uji makanan. Kita akan melakukan praktikum uji makanan meliputi uji amilum, uji protein, uji lemak, dan uji vitamin C. Bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari adalah karbohidrat, protein, lemak, dan gula. Karbohidrat banyak ditemukan pada bahan pokok makanan seperti nasi, roti, atau singkong. Selanjutnya yaitu protein, di mana protein dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu protein nabati, di mana protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua yaitu protein hewani, di mana protein hewani berasal dari hewan. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak secara garis besar terdapat dua bentuk, yaitu lemak padat yang berasal dari hewan dan lemak cair yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lemak terdapat dua jenis, yaitu lemak jenuh yang berasal dari daging, susu, keju, dan minyak sayur. Sedangkan lemak tak jenuh dibagi menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh tunggal berasal dari kacang tanah, avokado, dan kedelai. Sedangkan lemak tak jenuh ganda berasal dari biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu vitamin, di mana vitamin C yaitu berasal dari jambu biji, pepaya, jeruk, kiwi, dan juga stroberi. Nah, sekarang kita akan melakukan uji zat makanan sederhana yang meliputi uji amilum, uji protein, uji lemak, dan juga uji vitamin C. Cekidot! Bahan yang digunakan yaitu nasi, pisang, keju, gula pasir, perkedel, tepung tapioka, sendok, dan obat merah. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita ambil bahan makanan yang akan diuji secukupnya. Kemudian, pada masing-masing bahan, teteskan 2 hingga 3 tetes obat merah ke bahan uji. Lalu, tunggu 1 hingga 2 menit. Hasil pengamatan setelah 1 menit yaitu nasi berwarna biru kehitaman, pisang berwarna merah kecoklatan, keju berwarna merah kecoklatan, gula pasir berwarna merah kecoklatan, perkedel berwarna biru kehitaman, tepung tapioka berwarna biru kehitaman. Jadi, yang mengandung amilum yaitu nasi, perkedel, dan tepung tapioka. Hasil analisis data. Yang pertama, obat merah digunakan untuk uji amilum karena mengandung iodin. Kedua, perubahan yang terjadi adalah akibat adanya reaksi antara amilum dengan iodin yang menghasilkan warna biru kehitaman. Yang ketiga, hasil reaksi antara amilum dan iodin berupa senyawa kompleks amonium iodin berwarna biru kehitaman. Yang keempat, jadi untuk kesimpulan uji zat makanan yang mengandung amilum yaitu nasi,
perkedel, dan tepung tapioka. Yang kedua, kita akan melakukan uji lemak. Adapun tujuan dari praktikum uji lemak adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang mengandung lemak. Alat bahan yang digunakan yaitu berupa keju, perkedel, nasi, roti, pisang, dan juga kertas buram. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita ambil bahan makanan yang akan diuji secukupnya. Kemudian, usapkan masing-masing bahan makanan yang akan diuji pada kertas buram. Lalu, tunggu 1 hingga 2 menit untuk melihat hasilnya. Kemudian, amati perubahan yang terjadi. Amati kertas dengan mencari cahaya yang terang. Dan, bahan yang mengandung lemak akan membuat kertas menjadi transparan. Hasil pengamatan setelah 1 hingga 2 menit. Keju tidak transparan, perkedel transparan, pisang tidak transparan, roti tidak transparan, nasi tidak transparan. Yang ketiga, kita akan melakukan uji vitamin C. Adapun tujuan dari praktikum uji vitamin C adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang mengandung vitamin C. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas, lepek, sendok, sonse, obat merah, jas jus, dan hemaviton. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita labeli masing-masing gelas, kemudian ambil bahan yang akan diuji dan tuang ke dalam gelas secukupnya. Ambil gelas dan tuang hemaviton sebanyak 50 ml. Kemudian jas jus juga 50 ml. Kemudian masukkan 50 ml air dan tetesi sebanyak 1 ml betadine atau 20 tetes. Kemudian masukkan sonse ke dalamnya. Tuang 1 ml obat merah atau 20 tetes dan masukkan 1 sendok teh hemaviton C ke dalam obat merah. Ulangi sampai warna obat merah menjadi bening atau minimal sama dengan warna hemaviton. Dan ternyata hanya membutuhkan 6 sendok teh untuk membuat warna obat merah sama dengan warna hemaviton. Tuang 1 obat merah atau 20 tetes masukkan 1 sendok teh jas jus ke dalam obat merah, kemudian ulangi hingga warna obat merah menjadi bening atau minimal sama dengan warna jas jus.
Dan ternyata 1 gelas jas jus hanya memudarkan sedikit warna obat merah. Hasil analisis data. Yang pertama, obat merah digunakan sebagai indikator karena mengandung propidion iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Kedua, reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan obat merah akan menghasilkan warna dari obat merah. Yang ketiga, semakin sedikit tetesan larutan, maka semakin tinggi kandungan vitamin C. Uji yang keempat, kita akan melakukan uji protein. Adapun tujuan dari praktikum uji protein adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang mengandung protein. Dan bahan yang digunakan yaitu air panas dalam baskom, minyak, kecap, cuka, susu, dan juga putih telur. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita masukkan semua bahan ke dalam baskom yang berisi air panas. Lalu, teteskan asam cuka ke dalam bahan makanan sebanyak 10 tetes. Kemudian, tunggu hingga 5 menit. Hasil setelah 5 menit, kecap. Terjadi koagulasi tetapi sulit dilihat karena saya menggunakan kecap bangau dengan kandungan protein 1 gram, yang berarti kecap tersebut mengandung protein. Susu cair, terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan, yang berarti susu tersebut mengandung protein. Putih telur, terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan, yang berarti putih telur tersebut mengandung protein. Minyak, tidak terdapat koagulasi dan tidak terdapat gumpalan, yang berarti minyak tidak mengandung protein. Demikian praktikum uji makanan meliputi uji amilum, uji protein, uji lemak, dan uji vitamin C yang dapat kalian lakukan di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. See you next time.